Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluna bil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar, para penonton yang saya selalu doakan, semoga panjang umur dan sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, insyaallah saya akan membahas kajian Islam, kajian tauhid, juga kajian tasawuf atau akhlak. Pada bulan puasa ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Amanu, di sini ada kalimat amanu dulu. Allah menyeru kepada kita amanu. Amanu ini harfu nida. Harfu nida ini adalah menyeru, penyeru. Jadi orang beriman ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk dalam sesi tauhid, dalam ilmu tauhid, untuk mempererat, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini perintah Allah loh. Ini harus segera dilaksanakan. Seperti bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Beliau tidak melihat ini anak kesayangannya yang ingin diperoleh, tapi suatu ketika dikorbankan. Ini jelas ketauhidan Nabi Ibrahim. Begitupun kita selaku umat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar seruan tauhid kepada kita amanu, maka kita wajib melaksanakannya. Seperti anak memanggil, ibu memanggil anaknya, nah kesini, sini, pasti datang. Seperti seekor bebek memanggil anak-anaknya, langsung anak-anaknya datang. Begitupun kita bertauhid kepada Allah supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Baik, kita bahas lagi itu ya, puasa menurut ketauhidan, bahwa puasa ini mempererat kita untuk bertauhid kepada Allah. Terus yang kedua, kita memantapkan syariat Allah dengan berpuasa. Dari mana kuatnya itu? Kuatnya dari hati, dari niat. Kita bisa berpuasa kuat dari pagi sampai subuh karena niat. Kita bisa menjalankan puasa ini selama 30 hari penuh karena niat. Nah, ini dari niat ini muncullah cahaya iman. Sebagaimanapun capeknya, sebagaimanapun lelahnya, tapi ketika kita ada cahaya iman, kita masih melaksanakan puasa. Jadi, saya dulu di pabrik, walaupun capeknya 7 keliling atau apa, sangat lelah sekali. Lingkungan teman saya banyak yang tidak puasa, tapi saya alhamdulillah karena pertolongan Allah, karena ada cahaya iman dalam hati, dapat melaksanakan puasa.
Nah itu. Terus dari segi tasawuf atau akhlak. Nah ini yang penting. Kita puasa menurut tasawuf atau akhlak. Jadi perilaku kita mencontohkan, menggambarkan, mencerminkan orang-orang yang harus bertakwa kepada Allah, harus beriman kepada Allah. Misalnya kita menjaga mata, hati, perut dan lain sebagainya yang dapat membatalkan puasa. Jadi puasa menurut ahli tasawuf ini ketika jasad kita semuanya berpuasa, mata berhenti dulu melihat hal-hal yang dilarang, terus telinga pergi ketika mendengar orang-orang sedang menggibah dan lain sebagainya. Terus mulut kita juga dijaga, dikurangi berbicara. Nah, itu puasa menurut tasawuf. Kemarin saya bahas puasanya orang khusus ini, yaitu puasanya hati. Apabila hatinya lupa kepada Allah, berarti dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pelajaran yang dapat diambil, bahwa puasa ini ada 3 kategori, yaitu kita lihat dari tauhidnya, kita lihat dari syariatnya, kita lihat dari perilakunya, dari akhlaknya, bagaimana sih puasa yang baik dan benar ini menurut pandangan Allah. Nah, gitu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu banyak di hadis, banyak dijelaskan oleh Rasulullah bahwa puasa yang benar ini menjaga, bukan hanya menjaga lapar dan dahaga, tapi menjaga jasadiah kita dari hal-hal yang membatalkan atau merugikan puasa. Ada banyak hal yang harus kita perbarui dari puasa ini agar sukses ya. Kemarin saya jelaskan bahwa cirinya orang yang sukses puasa ini ketika dia keluar dari puasa, dia perilakunya atau amalan-amalan puasanya masih dilaksanakan. Infaknya yang puasa infak bulan Ramadan bro-broan, harusnya lebih bro-broan lagi, bukan amalan musiman. Jadi beramal ini bukan musiman. Kita baca Quran hanya di bulan Ramadan saja. Kita melakukan ibadah, amali apapun di bulan Ramadan, bukan seperti itu. Tetapi kita harus istiqomah. Jadi Ramadan ini ya seperti pendidikan kita selama satu bulan ini. 1 bulan kita dididik kesabaran, keistiqomahan, juga keikhlasan. Dididik oleh Allah keistiqomahan, sholat tepat waktu supaya pahalanya berlipat. Itu tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang berperilaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala ancaman-ancaman, dari segala mara bahaya dan lain sebagainya. Semoga puasa hari ini dan seterusnya kita tamat dan menjadi, insya Allah kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya itu yaitu ketakwaan. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.